Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semua dan selamat siang tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada acara seminar mengenai perkembangan sampah di Indonesia pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan salam kenal. Saya Doni Febrianto Sanusi-Putra sebagai pengisi materi pada kegiatan siang hari ini. Nah, ngomong tentang sampah, mungkin saya akan langsung menuju pada poin-poin pentingnya saja. Sebenarnya sampah itu sudah menjadi momok ataupun mungkin masalah bagi beberapa negara, bahkan dunia negara-negara besar pun seperti Amerika, China dan sebagainya. Mereka juga memiliki masalah sampah yang serupa juga. Nah, begitupun halnya dengan Indonesia. Indonesia itu bahkan tercatat oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa per orang itu per hari sudah mengumpulkan sebanyak 0,7 kilo per harinya. Dan bahkan jika dikalkulasi dari semua sampah rumah tangga perorangan yang seharinya mereka kurang lebih menghasilkan sekitar 0,7 kg, dalam sehari itu bisa mencapai 175.000 ton. Bahkan dalam satu tahun jika dikalkulasi lagi itu akan mencapai angka di 65 juta ton. Nah, masalahnya sendiri, sampah sebanyak 65 juta ton itu akan menjadikan malapetaka atau bahkan bencana besar bagi negara Indonesia ataupun bahkan masyarakatnya. Mungkin dalam segi kesehatan, lingkungan dan sebagainya itu akan membuat dampak yang sangat besar ya, sebagai bencana. Bahkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun 69% sampah di Indonesia itu hanya tertumpuk di TPA saja. Tidak ada program ataupun kegiatan yang diperuntukkan untuk mengolah sampah itu sendiri. Bahkan kemarin ada berita terbaru bahwa sampah yang menumpuk di Indonesia itu sudah melebihi tingginya Candi Borobudur. Nah, bayangkan Candi Borobudur yang setinggi itu pun, yang bahkan melebihi tingginya gedung kuliah saya, itu setara dengan penumpukan sampah yang ada di Indonesia. Bahkan jika kita lihat sendiri ke sana akan menjadi sebuah malapetaka besar. Karena yang pertama, baunya itu akan pasti menyebar ke masing-masing lingkungan ataupun sekitaran rumah warga di sana. Nah, itu akan menimbulkan yang namanya kesehatan, masalah kesehatan dari pencernaan, dari menghirup udaranya, di oksigen, dan bahkan akan ada penyakit-penyakit lain yang ditimbulkan dari masalah sampah tersebut. Nah, untuk itu sebenarnya solusi yang paling benar itu mungkin bisa dimulai dari lingkungan-lingkungan terkecil seperti di rumah tangga, kemudian di RT RW. Itu bisa dibuat program-program bagaimana mereka itu bisa mengolah sampah dengan lebih baik. Oke, mungkin cukup dari itu. Kalau misal ada pertanyaan boleh diacungkan. Ya, saya Mas izin bertanya. Perkenalkan, saya Anton Romandi, saya berasal dari Gunung Kidul. Nah, kebetulan kan saya sehari-harinya melewati TPA Piungan, dan baru-baru ini juga TPA Piungan itu sendiri terdapat suatu masalah, yaitu penumpukan sampah. Untuk tanggapan dari Mas Doni sendiri terkait masalah tersebut bagaimana ya Mas? Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mas Anton atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya saya karena kebetulan juga tinggal di dekatnya Piungan, saya kebetulan di Berbah. Saya juga kemarin sempat dengar berita dan juga perbincangan dari beberapa masyarakat sekitar bahwasanya TPA di lingkungan Piungan itu sudah menumpuk sangat banyak. Bahkan kemarin masyarakat di sana pun juga menuntut pemerintah setempat, yaitu pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta, agar supaya diadakan program untuk mengolah sampah yang di sana. Nah, sebenarnya kalau permasalahan di TPA lingkungan itu kita kembalikan kepada pemerintah setempat seperti Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Kota Yogyakarta ataupun Dinas Lingkungan Hidup yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dari program-program tersebut sebenarnya mungkin bisa dilihat dari negara tetangga ataupun negara lainnya yang mungkin sudah ada program ataupun pabrik yang mereka itu sudah mempunyai mesin sendiri untuk mengolah bahan-bahan seperti plastik, bahan-bahan olahan rumah tangga yang mungkin juga bisa dijadikan sebagai pupuk. Yang kemudian ada juga negara yang sudah memproduksi bahan bakar minyaknya itu melalui plastik. Nah, mungkin seperti itu Mas Anton jawabannya. Nah, mungkin karena sudah waktunya
selesai pada pertemuan pada siang hari ini. Saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.